Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياkum jami'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu terselingi taklim kita tentang ahkamul janaiz. Walillahil hamd, pada kesempatan malam hari ini bisa kembali kita lanjutkan bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pembahasan yang lalu tentang ahkamul janaiz yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan masih diingat. Tentang apa itu? Apa pembahasan kemarin? Apa? Mudah-mudahan masih diingat apa? Memandikan jenazah. Jadi selesai kita membahas tentang memandikan jenazah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi itu jangan dilupakan, ya, karena jenazah nggak mungkin kita sholatkan dulu baru dimandikan, jadi ada urutannya, ya, dimandikan dulu, baru kita bahas setelah dimandikan. Kita lanjutkan dari kitab Ahkamul Janaiz, bab atau poin yang diberikan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan takfinul mayyit. Jadi takfin itu dari kafan. Kafanun atau kafan berwazan fa'ala. Jadi kafana yukaffinu takfinan, artinya mengkafani. Nah, jadi takfinul mayyit artinya apa? Mengkafani mayyit atau jenazah. Jadi membungkus jenazah. Itu takfin. Masdar fi'il madinya kafana. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qala rahimahullah ta'ala
Berkata Al-Albani rahimahullah pada masalah yang 33, wa ba'dal firaghi min ghuslil mayyit, dan setelah selesai memandikan mayit jenazah, yajibu takfinuhu, maka wajib kemudian mengkafaninya. Jadi mengkafani jenazah apa hukumnya? Wajib. Kalau memandikan wajib. Wajib apa itu? Fardu ain atau fardu alal kifayah? Fardu kifayah. Ya. Nah, wa ba'dal firaj min ghusl mayyit, setelah selesai memandikan jenazah mayit, yajibu takfinuhu, wajib untuk mengkafaninya. Ini butuh ilmu. Ya. Kenapa dikatakan wajib? Qal li amri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidzalika, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam usul al-aslu fil amri awal amru 'inda al-ifrad yufidu madza? Al-wujub. Jadi perintah itu ketika dimutlakkan memberi faedah apa? Wajibnya sesuatu yang diperintah. Ya. Li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi haditsil muhrim. Dalam hadis tentang seorang yang ihram haji, alladzi waqasathu an-naqatu, yang terinjak oleh untanya. Dulu sudah kita pelajari. Ya. Tentang hadis masalah itu. Ya, sebagaimana yang dulu dalam pembahasan apa yang wajib atas orang yang hadir, yang ada di situ ketika seseorang sudah jelas-jelas meninggal dunia. Di antaranya adalah mengkafaninya dan memandikannya. Sebagaimana kisah tentang seorang yang ikhram, Rasulullah SAW mengatakan, wa kaffinuhu bisawbaihi, kafanilah orang yang ikhram tadi dengan pakaiannya. Dalam arti pakaian orang yang ikhram itu nggak usah dilepas, karena kan dikabarkan di sana, karena nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa? Mulabbiyan, bertalbiyah, dalam keadaan ikhram. Itu fadilah. Yang kita ambil faedah di sini, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaffinuhu, dan kafanilah dia. Dan ini menunjukkan apa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari situ Al-Albani mengambil dalil bahwasanya mengkafani jenazah apa hukumnya? Wajib. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis tersebut muttafaqun alaih. Jelas yaitu tentang hukum mengkafani. Nah, jadi sekali lagi, mengkafani jenazah hukumnya adalah wajib karena adanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis orang yang ihram tadi, wa kaffinuhu, kafanilah dia. Kemudian selanjutnya dalam masalah mengkafani, berkata Al-Albani rahimahullah, wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit. Ini yang afdal. Kafan atau harganya kafan, yang untuk beli kafan tadi, itu yang paling afdal adalah berasal dari harta si mayit. Ya. Jadi al-kafan aw thamanuhu min malil mayyit. Kafan atau nilai kafan itu tadi diambilkan yang paling afdal dari harta si mayit. Sampai beliau mengatakan apa? Walau lam yukhlif ghairahu, sekalipun si mayit tadi tidak meninggalkan harta benda kecuali senilai harga kafan tadi. Barangkali karena miskin meninggal dunia, ya hartanya tinggal cukup fresh untuk beli 3 lembar kafan. Ya sudah,
Berarti harta tadi untuk beli kafan itu yang afdal. Selama masih ada. Nah, ahli warisnya dari mana? Enggak ada. Kenapa mau kafan itu diambil untuk warisan? Itu tidak. Itu afdal. Jadi nggak usah mengharap sumbangan. Kasih baskom di kafan kan. Karena hari ini apa-apa tijariyah. Ya loh, hari ini apa-apa perdagangan. Makanan walimatul ursi yang mestinya kewajiban jadi tukar tambah itu, ya kan? Diantar-antar balik duit itu. Jadi hari ini apa-apa masya Allah ya, tijariyah nilai. Nah, jadi saya ulangi, wal kafanu awtamanu min malil mayyit walau lam yukhlif ghairahu, sekalipun tidak meninggalkan selainnya. Yaitu tadi itu. Ya. Li hadis Habbab ibn al-Arrad, berdasarkan hadis Habbab ibn al-Arrad, seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kalangan budak. Jadi beliau ini budak. Dan masya Allah ya. Jadi di awal beliau Islam dalam keadaan kaum muslimin masih lemah. Beliau ini salah seorang sahabat yang bertubi-tubi mendapatkan apa? Siksaan. Habbab ibn al-Arrad. Qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sabilillah. Kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sabilillah, di jalan Allah. Pertama ikhwah, sebelum kita lanjutkan kalimat di sini, Habbab ibn al-Arrad mengatakan hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu maksudnya bukan beliau berjalan berhijrah bersama Nabi, bukan. Jadi yang dimaksud hajar nama Rasulullah SAW fisabilillah, sebagaimana terangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari, itu kemungkinan pertama penafsirannya hajarna bi amrihi wa idnihi. Dan ini bukan takwil. Kami berhijrah bersama Rasulullah SAW, itu maksud kami berhijrah dengan perintah dan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi yang dimaksud al-ma'iyah, kebersamaan tadi. Yang kedua, ma'a, hajarna ma'a, bersama. Karena itu ma'iyah itu enggak selalu harus berdempetan zatnya. Seperti wa ma'akum aina ma kuntum, jangan Allah menyatakan dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu tidak berarti zat Allah harus bersatu dengan kita. Tidak. Karena kita yakini bahwasanya satu ayat Quran tidak mungkin bertabrakan dengan ayat yang lain. Tidak mungkin ayat Quran bertabrakan dengan hadis yang sahih. Maka barang siapa yang mengatakan Allah di mana-mana berdasarkan ayat ini, dia harus berhadapan dengan sekian banyak dalil yang dia harus jawab. Ketika dia mengatakan wa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, lalu kita katakan Allah di mana-mana, dia harus menjawab ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Dia harus menjawab ayat Allah Subhanahu wa ta'ala summa istawa 'alal 'arsy, atau sabbih isma rabbikal a'la, dan seterusnya. Karena itu butuh pemahaman yang benar. Itulah wajibnya kita itu memahami nusus, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman salaful ummah. Wajibnya di situ. Kadang-kadang satu kelompok atau seorang yang mengklaim dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah, atau barangkali dia mengatakan saya lah yang salaf, kadang mengambil satu dalil meninggalkan dalil yang lain. Padahal itu pekerjaan siapa? Ahli bidah. Coba orang yang mengatakan bid'ah hasanah, kadang-kadang dalil nggak pas pun dipaksakan, ya kan? Di antara yang mereka anggap dalil untuk berpegang adanya bid'ah hasanah itu apa? Hadis Nabi SAW. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Nah, dalam dalil tersebut itu satu huruf pun nggak ada kalimat bid'ah. Gak ada, Pak? Gak ada. Bagaimana bisa muncul satu lafaz bid'ah hasanah yang itu tidak pernah terlafazkan dari lisan Rasulullah SAW? Nah, itulah, kadang-kadang berpegang dengan satu dalil
Padahal dalil itu pun juga menimpa dirinya, lalu merupakan dalil yang sekian banyak. Belum lagi kisah yang ijma kaum muslimin, bahkan alim juga pun sepakat dengan kisah itu, yang mereka peringati bahkan sebagai hari libur nasional barangkali ya, 27 Rajab. Kisah apa ini? Isra wal Mi'raj. Bahkan dai-dai yang mengatakan Allah di mana-mana itu cerita Mi'rajnya Nabi kok. Naik ke langit pertama ketemu Adam, kan begitu tuh. Terus sampai langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, naik lagi ke Sidratul Muntaha, menghadap siapa? Menghadap Allah. Selesai itu dikata Pak Kiai, Allah di mana? Di mana-mana. Lah apa gunanya cerita itu? Nah kalau Allah di mana-mana, Rasul kan nggak perlu naik ke sana. Nah Rasulullah itu diangkat Jibril, dibawa Jibril naik ke langit yang pertama, terus kedua, ketiga, melewati langit semuanya itu 7. Ya kan? Naik lagi ke Sidratul Muntaha, menghadap siapa? Allah. Berarti Allah di mana? Di atas sana. Ya, baik. Kembali kepada hadis. Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Jadi makna ma'iyah di sini, kalau tadi yang pertama makna hijrah itu adalah bi amrihi wa idni, dengan perintah dan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, al-istiraf fi hukmil hijrah. Jadi bersekutu dalam hukum hijrah. Hijrah saat itu wajib. Dan barang siapa yang hijrahnya ila Allah wa Rasul, berarti hijratu ila Allah wa Rasul. Kenapa? Kenapa harus ditafsirkan seperti itu? Karena dikatakan oleh Al-Hafidz bin Hajar Asqalani, "Id lam yakun ma'ahu hissan", karena tidak hijrah bersama Nabi secara fisik pada saat itu, illa As-Siddiq Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Wa Amir ibn Fuhairah. Dan seorang yang namanya Amir ibn Fuhairah sebagai penunjuk jalan. Sebagaimana diterangkan tersebut dalam Fathul Bari. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah itu cuma 3 orang bersama Abu Bakar Siddiq, kemudian penduduk jalan yaitu Amir bin Fuhairah. Sedang ini ya, sahabat Abdullah bin Al-Arab mengatakan apa? Hajar nama Rasulullah SAW. Berarti bukan tidak mungkin secara fisik. Berarti penafsiran pertama bi amrihi wa idnihi, dengan perintah dan izin Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Makna ma'iyah tadi adalah al-istiraku fi hukmil hijrah. Bersekutu dalam hukum hijrah. Jelas ya? Jelas faedah ini ya? Tenang. Dan nanti perkataan para sahabat yang lain, kalau dikaitkan dengan sirah, kok tidak sesuai dengan sirah seperti ini tadi, ya dibawa kepada makna yang hak. Itu takwil. Takwil itu tidak harus ditolak ya. Kemarin sudah kita terangkan dalam bahasa hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dikatakan tidak sempurna imannya, itu kan takwil. Takwil itu asalnya bagus. Karena kalau jelek, Rasulullah SAW tidak pakai takwil ini. Sedang Nabi SAW mendoakan anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan apa? Doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pakaikan dia dalam agama dan ajarkan dia apa? At-ta'wil. Lalu ta'wil mana yang kita tolak ini? Ta'wil yang kita terima adalah ta'wil yang sahih, alaihi dalil, yang tegak di atas apa? Dalil. Sedang ta'wil yang kita tolak adalah at-tahrif, penyimpangan. Yaitu penakwilan yang tidak ada dalilnya. Karena dulu ahli bidah ketika mau melariskan kebid'ahannya, perdagangan begitu, kalau ini dikatakan tahrif, nggak ada orang beli kaum muslimin, nggak laku gitu. Jadi bid'ah itu kalau bilang misalkan ngajari santrinya ini bid'ah, kalau diamalkan nggak laku. Akhirnya dikasih bid'ah tapi hasanah. Nah, dulu juga seperti itu ahli bidah, terutama dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika menaik tangan dengan kekuatan atau mungkin pecintanya Allah itu dengan keinginan untuk memberi pahala dan seterusnya. Dari takwil-takwil yang mereka lakukan yang hakikatnya adalah tahrif mereka, tahrifat mereka itu supaya laku di tengah kaum muslimin diberi nama apa? Takwil. Karena takwil itu kalimat bagus, artinya tafsir. Dan ketika kalimat takwil itu masyhur dipakai mereka,
Sebagaimana sebelum ini kan kalimat ahli sunnah itu masyhur, tapi siapa yang pakai ahli sunnah itu? Asy'ariyah. Ya, orang-orang ahli bidah itu malah pakai dirinya ahli sunnah. Bahkan punya as, bukan kartu as wajah. Artinya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Padahal akidahnya apa? Asy'ariyah. Wujud idam rokok, begitu kan? Nah dulu ketika takwil ini didominasi mereka untuk wariskan kebid'ahannya, maka istilah yang dimasyhurkan oleh salaful ummah dengan apa? Tafsir Quran. Karena itu kalau kita lihat tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, itu namanya bukan tafsir, takwil. Jadi takwil tidak semuanya apa? Tercela. Tapi takwil yang tercela adalah takwil yang tidak ada dalilnya. Itu disebut tahrif. Jelas ya? Baik. Hajar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kami berhijrah bersama Rasulullah SAW di jalan Allah. Nabtaghi wajh Allah. Itu keikhlasan mereka para sahabat. Kami harapkan semua itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa wajaba ajruna 'ala Allah. Maka wajib kita mendapatkan pahala dari Allah. Ingat kalimat wajib di sini yang dimaksud adalah ijabullahi ala nafsihi. Allah mewajibkan hal itu atas dirinya. Karena kita nggak bisa mewajibkan atas Allah. Itu pemahaman Mu'tazilah. Jadi bid'ahnya Mu'tazilah itu seperti itu. Jadi kalau seorang sudah salat, Allah menjanjikan orang yang salat dapat pahala, harus dikasih pahala. Kalau enggak, tuntut nanti. Seperti itu. Juga ada kaidah di antara 5 dasar Mu'tazilah, itu ada yang namanya al-wa'id. Ada al-wa'd wal wa'id. Sebagaimana janji. Jadi kalau Allah mengancam seseorang ketika melanggar perintahnya katakanlah atau syariatnya, Allah mengancam seseorang, berarti Allah juga harus melaksanakan ancamannya. Kalau enggak, berarti Allah lemah. Dan itu mustahil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman Mu'tazilah. Sedangkan ahli sunnah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kaidah. Al-wa'idu tahtal wa'du. Jadi ancaman itu di bawah janji. Dan itu sifat sempurna bagi manusia. Kalau ada seseorang, katakanlah seorang ustaz atau seorang guru misalnya, dia berjanji untuk memberi hadiah kepada santrinya. Apabila santri ini berhasil dengan nilai sekian, lalu betul-betul si santri ini memenuhi target tersebut, lalu sang ustadz ini tidak memberikan apa yang dijanjikan dari hadiah tadi, berarti itu sifat jelek atau sifat bagus? Sifat jelek, karena menyelisihi janji. Tapi kalau sang ustadz ini membuat peraturan pada santrinya, diumumkan barang siapa yang masuk majelis, ya, mestinya jam 7, lebih dari jam 7 belum hadir di majelis selama 2 kali berturut-turut, maka saya akan jemur dia di halaman sambil ngapalkan hadis Arba'un Nawawi misalkan begitu. Suatu saat ada santri itu terlambat. Hari pertama terlambat, jam 8 baru masuk. Hari yang kedua terlambat lagi, setengah 8 baru masuk. Mestinya apa? Dijemur saja mestinya sambil hafalan hadis tadi. Tapi sang ustaz ini melihat, katakanlah, si santri tadi yang biasanya dilihat adalah dia bagus, prestasinya baik, rajin apa dan seterusnya. Tapi entah karena satu udzur apa, 2 kali berturut-turut dia terlambat. Dengan melihat tentang sirah atau keadaan diri si santri tadi, sang ustaz memaafkan, ya sudah saya maafkan kamu. Sikap bagus atau sikap kurang? Sikap bagus atau sikap kurang? Sikap bagus. Lah kalau itu layak dan baik untuk makhluk, berarti Allah lebih berhak terhadap sifat tersebut. Ketika Allah misalkan menyatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang berbuat syirik diampuni enggak sama Allah dengan ayat ini? Orang yang berbuat syirik diampuni apa enggak sama Allah dengan ayat ini? Tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an."
sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini sudah berbuat syirik, menyembelih korban kepada selain Allah, katakan. Kemudian sampailah kepadanya ilmu, sampailah kepadanya dakwah, bertaubatlah dia kepada Allah. Berhak nggak dia mendapatkan taubat dari Allah? Allah memaafkan. Adil apa tidak adil Allah? Adil. Sampai katakanlah misalkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya mengancam seorang yang melakukan maksiat seperti membunuh misalkan dan seterusnya. Sampai lihat bagaimana kisah hadis Bitaqah. Masih ingat ya? Hadis Bitaqah. Seorang yang diberi 99 catatan amal. Satu catatan kejelekan, 99 itu jelek. Satu catatan amal itu jauh betul. Katakanlah banyak sekali, baru satu, 99. Padahal mestinya penuhnya berapa? 100, cuman satu bagusnya itu. Kartu 99 itu semuanya jelek. Dan akhirnya dipanggil di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepadanya. Pada hari yang tidak ada seorang pun dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa kamu punya udzur terhadap dosa-dosamu ini?" Orang ini mengatakan, "Enggak ya Allah. Ya memang itu betul amal saya. Enggak punya udzur." Diakui. "Apa barangkali malaikat saya yang mencatat amal perbuatanmu mendolimimu?" Kata dia, "Tidak ya Allah." "Apa kamu punya simpanan amal kebaikan?" Dikatakan dalam hadis, "Ya hadis." Orang ini takut, artinya sebenarnya dia ingat, tapi apalah artinya satu gitu loh. Jadi dia malu mau menyebutkannya itu. Maka ketika diam dikatakan, "Hari ini kamu tidak akan dizalimi." Maka Allah memerintahkan untuk dikeluarkan satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Satu, lawan berapa? 99. Akhirnya yang 99 diletakkan di satu daun timbangan, yang satu kartu ini ditaruh satu timbangan, satu daun timbangan yang lain. Farajahat al-bitaqatu. Maka kartu yang satu tadi bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 yang satu saja jauh mata memandang. Ngejal basar. Akhirnya apa? Dalam akhir hadis dikatakan orang ini dimasukkan surga oleh Allah dan diampuni seluruh dosanya tanpa tersentuh dengan azab sama sekali. Sempurna enggak bagi Allah? Sempurna. Jadi al-wa'id tahtal wa'di. Ancaman itu di bawah apa? Janji. Janji Allah yang paling tinggi kepada kita apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa? Liman taba. Bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah. Hatta kalau dosa itu cuma dosa-dosa di bawah syirik, ada kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang-orang itu memiliki tauhid yang sempurna. Katakanlah dia pelaku maksiat, tapi tidak pernah mensekutukan Allah sama sekali. Nggak terpikir bagi dirinya itu berbuat syirik, nggak terpikir. Kadang-kadang itu kalau polos betul malah seperti itu loh. Bahkan kadang-kadang malah ngetawain orang yang minta-minta sama kuburan itu. Padahal dia kadang-kadang ya saya sebodoh ini. Itu kalau tahulah perbuatan Pak Kiai itu keliru itu. Kadang-kadang seperti itu malah. Itu berarti menunjukkan kadang-kadang seorang yang berbuat maksiat banyak begitu, tapi tauhidnya lah bersih. Itu bisa jadi dengan sebab tauhidnya yang seperti itu, Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Sebagaimana hadis dalam kartu apa? Bitaqah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adil. Dan itu hak Allah. Karena itu seorang yang memaafkan orang lain dalam keadaan dia mampu untuk memberikan balasan kepadanya, itu sifat kesempurnaan. Nah kalau itu ada pada manusia, maka Allah lebih berhak dengan sifat tersebut. Itu namanya qiyam aulawiyah. Jelas ya? Tenang. Baik. Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an. Maka di antara kita ada yang madha berlalu, artinya meninggal dunia, belum memakan upah atau pahala hijrahnya.
Yang dimaksud ajr di sini ajrun fid dunya. Hasil dari hijrah dia kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini belum sempat dia nikmati, dia sudah meninggal dunia. Berarti kan itu. Apa nafs hadis ini? Faminna man madha lam yaqul min ajrihi shay'an. Di antara kita ada yang berlalu, artinya meninggal dunia, belum memakan ajr, upah hasil dari hijrahnya tadi. Jadi katakanlah masih masa-masa sulit, sudah meninggal dunia, belum menikmati kejayaan Islam dalam di muka bumi. Itu maksudnya. Adapun pahala di akhirat mereka dapatkan. Ya. Minhum, di antara yang sudah meninggal dan belum menikmati hasil di dunia, itu adalah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair, dai pertama yang dikirim Nabi ke Yathrib, kota Madinah, seorang ahli baca Quran. Dengan perantaraan Mus'ab bin Umair ini, kota Madinah menjadi dua suku besar di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus, masuk ke dalam apa? Islam. Ya, Mus'ab bin Umair. Qutila yawma Uhud. Mus'ab bin Umair ini terbunuh pada hari Uhud, pada waktu perang Uhud. Perang Uhud itu masih awal-awal. Ya katakanlah perang kedua lah setelah Islam, ya, setelah perang Badar. Ya, qutila yawma Uhud. Falam yujad lahu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair ini. Padahal dulu Masya Allah, rahimakumullah, sahabat Mus'ab bin Umair ini dulunya ketika belum Islam itu adalah seorang pemuda yang Masya Allah kaya raya, pujaan semua orang, sampai dikatakan minyak wanginya itu bisa tercium dan jarak jauh, saking minyak yang paling bagus. Tapi begitu masuk mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah SAW, semua kemewahan itu diganti dengan kesederhanaan. Sampai meninggal di perang Uhud, syahid fisabilillah, falam yujad lahu syai', tidak punya apa-apa. Sahabat Mus'ab ibn Umair. Dalam riwayat yang lain, walam yatruk illa namirah, enggak meninggalkan sesuatu pun kecuali namirah. Namirah itu selimut tebal yang kasar. Itu miliknya. Itu tak warisannya. Fakunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu. Itu untuk dikafani. Lah kalau kita kafani ditutup di kepalanya, kakinya kelihatan. Masya Allah. Selimut tadi untuk mengkafani, kalau ditarik ke atas supaya kepalanya tertutup, kakinya kelihatan. Kenapa? Enggak cukup panjangnya itu. Wa idza wada'na ala rijlaihi kharaja ra'suh. Lah kalau ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, keluar kepalanya. Allah. Begitulah pemandangan seorang ahli jannah. Jadi tidak meninggalkan kecuali ada selimut yang tebal untuk kafan dia. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya yang kelihatan, enggak cukup. Kemudian apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uha mimma yali ra'sah." Atau dalam satu riwayat, "Quttu biha ra'sah." Gunakan untuk menutup kepalanya. Jadi kafani dengan peninggalannya. Jadi ini maksudnya kafan itu yang afdal dari peninggalannya, sekalipun nggak ada yang lain. Bukan berarti nggak boleh dibantu. Ya, ini sebagian mengatakan ini karena pada masa-masa sulit. Jadi kaum muslimin dalam keadaan apa? Seperti itu. Dan itu menunjukkan yang afdal ya dari peninggalannya. Yang ditinggalkan selimut tebal tadi itu untuk kafannya. Ya. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk ditutupkan kepalanya. Waj'alu ala rijlaihi al-idhhir. Lalu kedua kakinya itu ditutup dengan idhhir, sejenis rumput yang baunya harum. Itu idhhir. Ya. Wa minna man aina atlahu samaratuhu fa huwa yahdibuha ayyastaniha. Dah kisah Mus'ab bin Umair selesai. Lalu Habbab bin Al-Arat menceritakan, dan diantara kita ada yang sampai hidup lama setelah itu bisa menikmati kebun-kebun korma yang dia panen. Itu yang hidup sampai kejayaan apa? Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi ini pembahasan hadis ini kita baca itu dalam bab atau masalah kafan atau harga kafan itu diambil dari harta si mayit sekalipun tidak meninggalkan yang lainnya. Dari sisi mana? Lihat Mus'ab bin Umair. Beliau terbunuh dalam perang Uhud tidak meninggalkan kecuali namirah, yaitu selimut kasar tebal dia, yaitu untuk kafannya, tidak dicari selainnya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini bukan jalan satu-satunya, tidak boleh misalkan kita infakkan kepadanya, tidak. Tapi nanti akan dibahas bagaimana, bahkan nanti akan ada satu kafan nggak mencukupi yang mati banyak dipotong-potong. Ada juga orang yang memberikan kafan, atau Nabi SAW pernah memberikan baju untuk kafan ketika siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Itu menunjukkan boleh kita memberikan. Setelah sedia hadiah digunakan apa? Mengkafan. Jelas ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam bishawab. Qul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama adalah masalah kafan untuk jenazah. Hendaklah kafan atau nilai kafan tersebut diambil dari harta si mayit, baik itu harta asal dari yang dimiliki semasa hidup dan merupakan peninggalannya, atau mungkin ada orang yang memberikan kepadanya sehingga menjadi miliknya. Boleh. Kemudian yang kedua dalam masalah kafan, wa yanbaghi an yakuna al-kafanu ta'ilan sabighan yasturu jami'a badanihi. Dan semestinya kafan itu panjang, sabighan luas, yasturu jami'a badanihi, yang bisa menutup atau membungkus seluruh badan si mayit. Tuh. Poin yang kedua yang perlu kita perhatikan, kafan bagi si mayit tadi hendaklah cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, tapi jangan terlalu luas. Jadi maknanya cukup, seukuran cukup. Ya, jadi itu satu-satunya. Asalnya orang yang mati itu nggak boleh diapa-apain gitu aja, karena Islam itu mengajarkan larangan untuk menyia-nyiakan harta. Sampai ulama itu mengatakan andaikan syariat tidak memerintah membungkus, itu nggak usah dibungkus. Karena yang hidup lebih berhak. Kadang-kadang mati bawain air kencing masuk kuburan baru. Nah ini untuk apa di sana? Nah, dia sampai misalkan ada anting emasnya, misalkan putri atau mungkin laki-laki dia punya harta yang ada di tubuhnya misalkan, nah itu dilepas. Ya, kenapa? Yang hidup lebih berhak. Untuk apa itu ditaruh kuburan? Ya, bahkan ada wanita meninggal pakai kalung, dilepas aja itu. Jadi yang dilepas, dimanfaatkan untuk yang hidup di dunia ini. Apa itu? Itu termasuk mungkin peninggalannya, ya, warisan. Ya, nggak apa-apa. Jadi cuman berbekal kain kafan. Ya. Jadi ayyakun al-kafan qailan sabighan yastur jami'a badanihi. Jadi harus menutup seluruh badannya. Nah, bagaimana kisah Mus'ab tadi? Tarik atas kakinya ke belakang, kalau di bawah kepala. Ya karena nggak ada. Adanya cuma itu. Ya. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman. Rasulullah SAW satu hari berkhutbah. Fadzakara rajulan min ashabihi qubida. Maka disebutkan atau beliau menyebutkan seorang dari salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Faqufina fi kafanin ghairi ta'ilin. Lalu dikafani dengan kafan yang tidak panjang, enggak menutupi gitu. Super apa seperti kurang gitu ya. Fresh misalkan ya. Wa qubira lailan, lalu dikuburkan malam hari. Sudah kafannya kurang, kuburnya malam hari. Nanti masalah menguburkan malam hari itu terjadi ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh, seperti Syahal-Bani. Ada yang mengatakan boleh, sesuai dengan hadis suruh menyegerakan jenazah. Tapi nanti intinya berkaitan dengan masalah disolatkan atau belum. Jadi kadang meninggal sore,
yang lain belum sempat datang mensolatkan, ditunda sampai pagi nggak apa-apa. Biar yang mau mensolatkan, solatkan. Karena fadilah kemarin kita sebutkan, siapa yang disolatkan 40 ya dari ahli tauhid, 100 dari tauhid, insyaallah itu sebagai jaminan dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, fazajjara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yuqbar ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan keras tentang seorang yang dikuburkan pada malam hari sehingga disalatkan atasnya. Jadi kaitannya dengan apa? Salat. Jadi kalau meninggal sore, teman-temannya masih mungkin datang besok paginya, ya ditunda dulu biar mereka mensalatkan. Karena semakin banyak yang mensalatkan, insyaallah itu sebagai suatu alamat akan baiknya si jenazah tersebut. Ya, benar. Illa ayyatarra insanun ila dzalik, kecuali kalau manusia itu terpaksa seperti itu. Karena kan dalilnya jenazah Nabi kan dikuburkan malam hari. Padahal meninggalnya lama itu. Itu karena kaum muslimin pada waktu itu tersibukkan dari jenazah beliau itu dengan memilih pemimpin kaum muslimin. Yang kadang-kadang ini jadi dalil bagi orang-orang yang mau bayat-bayat dari pemimpin amil itu. Itu sampai jenazah Nabi aja ditunda penguburannya, saking pentingnya kita punya pemimpin. Betul punya pemimpin penting, tapi tidak asal pilih gitu. Tiap kelompok karena pentingnya bikin pemimpin. Enggak. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, falyuhassin kafanah in istata'a. Hendaklah dia memperbagusi kafannya tersebut jika dia mampu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Al-Jarrud, Abu Dawud dan Ahmad, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis hasan. Tapi kata Syekh Al-Albani bahkan itu hadis yang sahih. Kemudian yang dimaksud misalnya di sini, waqala al-ulama, berkata para ulama, wal muradu bi ihsanil kafani, yang dimaksud dengan membagusi kafan tersebut, nah dari falyuhassin kafanahu, dibagusi kafannya, itu adalah nadhafatuhu, bersih kafan itu. Jadi yang bersih gitu, bersih ya, suci lah, kalau suci dan bersih. Karena bersih itu belum tentu suci. Apa? Suci itu belum tentu bersih. Jangan terbalik. Nah, kalau bersih insyaallah ya suci lah. Tapi suci itu belum tentu apa? Suci itu belum tentu bersih. Kadang misalkan pakaian kita beduk, pakai keringat, jamurnya marak di situ misalkan. Suci apa enggak suci? Suci kan enggak najis. Tapi bersih apa enggak bersih? Cukup bersih. Kan begitu. Ya. Nah. Wa kasafatuhu, tebal. Jadi kapan cari yang tebal. Jadi kalau kain putih itu yang kan ada yang kadang-kadang tembus paling, cari yang tebal. Ya, tidak tembus apalagi itu kan nanti rangkap. Ya. Wa satruhu, bisa menutup badan si mayit tadi. Wa tawassutuhu, tidak terlalu murahan, tidak juga yang mahal. Tawassut, jadi sedang-sedang. Nah, kalau tidak harus, apa bahasa kita, mori, ya, tidak harus mori, nggak harus. Mana yang mengatakan syaratnya mori, nggak harus. Jadi misalkan pakai kain drill bagaimana? Ya, silahkan aja. Yang penting tidak terlalu mahal, ya tidak kelas menanah ke atas, juga tidak apa ya, bekas-bekas serbet misalnya. Yang sedang. Kadang-kadang ukuran mori itu kan terlalu sempit ya. Saya pernah bujuk jenazah itu, jenazahnya masya Allah besarnya, lah kainnya sempit. Jadi keras betul itu kan kurang menutup. Khawatir nanti lepas. Nah, saya nggak bikin malang gitu. Malang kan panjang, karena segini paling itu. Nah, kalau orang pas yang meninggal besar itu separuh badan. Nah, benar. Jadi tidak disyaratkan harus mori. Jadi kalau kira-kira mori itu kita bisa gerak cepat, punyanya itu dijahit double itu nggak apa-apa biar lebar. Nah, yang penting itu bisa menutup.
Nah, kalau yang meninggal besar ya, bagaimana supaya tertutup itu gitu ya. Nah, kalau perlu yang ambil kain yang luas, misalkan 1,5 meter ini nggak apa-apa ya. Ya, yang jelas disunahkan warna apa? Itu putih, bayar. Ya, kenapa? Walaisal murad bihi as-sarf. Yang maksud di sini bukan sarfi, bukan yang dimaksud itu berlebihan di dalam kafan tadi, bukan. Wal mughalat yang bagus misalkan, wa nafasat, atau nafasatuhu bukan yang mahal, bukan. Sekalipun yang meninggal orang kaya apapun nggak boleh. Karena itu syarat dari Imam Nawawi rahimahullah taala yang beliau syaratkan dijelaskan semisal di sini, wa amma istiratun Nawawi rahimahullah taala kaunuhu min jinsi libasihi fil hayat la afkhar minhu wa la ahqar fihi nadhrun indi, kata sahabat. Adapun apa yang disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya kafan orang yang meninggal itu adalah dari jenis pakaiannya ketika dia hidup di dunia, tidak boleh lebih mahal dari itu atau lebih bagus dari itu, dan tidak boleh lebih rendah, maka itu menurut saya perlu ditinjau kembali. Kenapa? Id annahu ma'akauni ma la dalil alaihi. Karena ucapan Nawawi ini di samping tidak ada dalilnya. Nah, ini pentingnya dalil ya. Jadi pensyaratan harus seperti jenis pakaian sesuatu itu tidak ada dalilnya. Maka kata Albani ketika mengomentari perkataan Nawawi tadi, id annahu ma'akaunihi mimma la dalil alaihi. Di samping ucapan Nawawi tadi tidak ada dalilnya, faqad yakun libasuhu fil hayat nafisa. Bisa jadi kadang-kadang namanya orang kaya, pakaiannya sewaktu hidup adalah jenis kain yang mahal. Dan kadang-kadang saking ngawurnya laki-laki pakai sutra. Ya kan gitu kan kadang untuk hal-hal pertemuan-pertemuan tertentu, becek, jagong ya bukan jagong nggak lain kalau orang Jawa itu. Kalau jagong itu ada nasinya, jagong pakai kursi dan pantat. Ini bedanya seperti itu aja. Ya? Kadang-kadang Nabi kenapa mahal? Sedang Nabi SAW syariat Islam mensyariatkan yang nggak boleh berlebihan. Al-hakiran atau barangkali dia orang miskin ya kayaknya seperti itu. Nah, itu jadi yang miskin naik dikit lah ya, untuk kafannya ini yang kaya turun. Tawassut namanya, sedang-sedang. Fakaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi dzalik. Maka bagaimana disyaratkan kafannya itu harus jenis pakaiannya. Padahal bisa jadi yang kelas mahal kaya. Karena itu kalau memang kain kafan yang mori itu memang ya sudah ukurannya ya enggak apa-apa itu. Kalau ukuran lebar ya pesan yang lebar. Ya, dan nggak disyaratkan harus menyiapkan mori itu 10 tahun sebelumnya. Kira-kira matinya 10 tahun mori. Apa kainnya sudah siapkan sekarang? Tapi kadang-kadang kuburannya sudah disiapkan, nggak ada syariatnya. Ya, masih 17 tahun kira-kira. Matinya 70 tahun, kuburannya sudah siap sejak bayi. Itu nggak ada syariatnya. Itu termasuk tabdil. Kadang-kadang kuburan harus dicorong, siapkan. Nah, itu termasuk contoh yang tidak perlu dicontoh. Ya barangkali dia tahu-tahu misalkan jauh di sana, kuburannya di sini, contoh di Irian Jaya sana dari pesawat. Kamu tinggal kakinya sama kepalanya, itu mas harus dibawa ke sini, dikubur di sana. Akan membuang-buang harta. Jadi tidak tahu suatu jiwa itu kapan dia mati dan di mana dia akan mati. Ya iya artinya, namun tidak mati. Karena itu yang penting disiapkan supaya mati baik. Soal mengubur itu kan urusannya masih hidup. Masa sini nggak dikuburkan? Sekalipun diancam nggak dikuburkan, biarin aja. Kalau nggak yasinan nggak dikuburkan nggak mati. Misalkan, biarin. Yang mampu siapa? Kan gitu ya. Nah kalau kita ini baik biar nggak dikubur nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan baik, yang dosa yang hidup kok. Nah, kadang-kadang diancam begitu ya sama ahli mujahid. Kalau nggak ikut tahlilan mati nggak usah dikuburkan. Biarin mati di situ. Yang bau mereka, takut mereka nanti. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, fa in dhaqal kafanul andalika. Tapi kalau kondisi kafan itu sempit karena nggak ada, ya. Walam yatayassar as-sadiq. Jadi nggak bisa, artinya diupayakan yang luas. Satara bihi ra'sahu,
ditutupkan ke kepalanya. Jadi kalau kafannya itu sempit seperti Mus'ab bin Umair tadi ya, itu diutamakan ditutup kepalanya. Wa ma qala min jasadihi, dan sepanjang jasadnya, wa ma baqiya minhu maksufan, yang masih terbuka enggak bisa tertutup, ju'ila alaihi syai'un minal ifkir aw ghairihi. Jadikan yang ditutup dengan rumput atau selainnya, minal hasis, dari rumputan. Dan Nabi memilih rumputan itu berarti ada istimewanya lah. Mencontoh itu bagus. Tapi saya pikir hari ini ya Allah alam, bisa jadi saja gitu ya. Yang jelas ada syariat seperti itu. Jadi kalau seorang misalkan meninggal dalam keadaan sempit, tidak ada peninggalannya kecuali ya kafan dengan itu, kain yang ditinggalkan. Dan mungkin saudaranya tidak ada yang bisa membantunya misalkan, ya sudah dikafan, tidak ada masalah. Itu tidak mengurangi kemuliaan yang meninggal dunia kalau memang dia mulia. Ya. Nah. Wa fihi hadisani, dalam hal ini ada dua hadis. Yang pertama tadi dalam kisah sahabat siapa? Mus'ab ibn Umair. Yang Nabi SAW katakan ba'uha mimma yali ra'sa. Diletakkan di kepalanya. Waj'alu ala rijlaihi al-iskir, jadikan di dua kakinya tadi al-iskir. Iskir itu rumput yang baunya harum. Untuk menutupi kakinya, terus dikebumikan. Kemudian hadis yang kedua dari Harithah ibn Mudarrib. Qala dakhaltu ala al-Khabbab, aku masuk atas sahabat Khabbab dari Ibn al-Arab radhiyallahu anhu. Wa qad iktawa fi batnihi sab'an, dan sungguh dia telah mengkai perutnya itu tujuh tempat. Tahu ya kai tawar itu? Pengobatan dengan besi dipanaskan. Itu termasuk cara mengobati. Kata Nabi diantaranya al-kai. Tetapi kai itu kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Masalah bagaimana sahabat ini barangkali sebelum adanya apa? Larangan tersebut. Ya. Faqala, maka karena menderita sakit seperti itu, beliau mengatakan pada Khabbab, laula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul la yatamayyanna ahadukum al-mauta. Andaikan aku tidak mendengar Nabi pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharap-harap atau menghayalkan kematian. Itu hadis sempurnanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, la yatamayyanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang kalian itu mengharap-harap mati karena madharat yang menimpa dirinya. Susah, saking susahnya menghayalkan kematian. Enggak boleh, kata Nabi SAW. Tangkap banyak. Enggak boleh putus asa dulu. Ya, sesulit apapun enggak boleh putus asa. Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra ini nakirah dua kali. Al-usr ma'rifat. Yusranya dua, ma'rifatnya berapa? Satu. Dua lawan satu, menang dua insyaAllah. Itu penafsiran para sahabat begitu. Mudah dua, sulit satu, pasti menang mudah. Sampai Nabi SAW menggambarkan dalam suatu hadis yang wallahu alam dibicarakan ulama. Tapi maknanya, andaikan kesulitan itu lari masuk ke dalam sebongkah batu, akan dikejar dan ditembus batu tadi oleh kemudahan, lalu diusir untuk keluar. Itu gambaran bagaimana akan datangnya apa? Kemudahan. Karena itu Nabi SAW melarang kita ini, wah mati aja lah enak. Belum tentu. Mau mati, gantung diri cari jahan yang kecil, nanti barangkali sakit bisa patah. Itu nggak niat betul. Ya. Nah, jadi kita sahabat Khabbab bin al-Arab, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatamayyanan ahadukumul maut. Hadis kelanjutannya tadi, janganlah salah seorang kalian menghayalkan kematian lidurrin nazala bihi, karena madharat yang menimpa dirinya. Fa in kana wala budda mutamanniyan al-mauta falyaqul. Tapi kalau terpaksa harus menghayalkan kematian, hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ini kalau memang kesulit betul, rasanya sempit betul,
susah betul misalnya. Nah terus pengen mati misalnya, itu nggak boleh. Allah matikan saya, nggak boleh. Faliyakul kata Nabi SAW, hendaklah dia mengatakan apa? Ya Allah, hidupkan aku, andaikan kehidupan itu baik untuk diriku. Jadi bersandar kepada dia, kepada Allah, terserah bagaimana Allah. Ya, Allah ini kan doa yang biasa diajarkan juga oleh Nabi lah. Nah, ketika di akhir tasahud akhir biasanya. Bahkan ada di ketika miftah salat doa iftitah ya kan. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan itu baik untukku. Sekalipun sudah kayak apapun bentuknya sulit kayak enggak menempuh jalan, doanya itu. Kalau memang hidup baik, hidupkan aku ya. Karena yang tahu baik tidaknya itu siapa? Allah. Ya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku kalau kematian itu lebih bagus bagiku. Jadi intinya minta mana bagus. Kalau hidup saya sudah kayak begini, Allah kalau memang hidup lebih baik, ya hidupkan. Tapi kalau lebih baik menurutmu mati, ya matikan. Nah ini ya, jadi nggak boleh menghayalkan kematian. Tapi nanti ada saat-saat boleh menghayalkan kematian. Karena itu di sini kata Habab ibn al-Arrab, andaikan Nabi SAW tidak mengatakan jangan salah seorang kalian menghayalkan kematian karena madarat yang menimpa dirinya, lakamannaituhu, tentu aku akan mengharap-harapkan kematian. Karena apa? Beratnya beban sakit yang dia derita. Di sana itu ada kalimat Mukatsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Maryam. Tahu ya Maryam? Ummu Isa, ibunya Isa ibn Maryam. Itu gadis yang menjaga diri dan kehormatannya, ya kan? Sampai ketika Allah mengutus malaikat yang menyerupai orang rajulan sawiyah, seorang laki-laki yang tampan sempurna, Maryam nggak tertarik dengan itu. Kok ada laki-laki di situ yang dia tidak mengenal masuk ke tempatnya? Maka Maryam mengatakan, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah darimu, dari keburukanmu kalau kamu orang yang bertakwa. Coba seperti itu. Berdua itu. Dikatakan dalam Quran rajulan sawiyah, tapi Maryam seorang wanita yang terdidik dari orang tua yang didiknya atau orang yang mengasuhnya dengan pendidikan yang betul-betul bagus sehingga terwujud seorang wanita yang salihah. Ya, ketika hamil dengan takdir Allah tanpa seorang laki-laki, sehingga Maryam kan menganggap aneh. Ya, anna yakunu li waladun falam yamsasni basar. Bagaimana saya bisa punya anak sedang saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki? Tapi itu kehendak Allah. Kalau menghendaki kun, fayakun. Kun itu kalimatullah, fayakun jadilah makhluk. Jadilah Isa hamil. Nah, sampai ketika ja'ahul maqat, ketika datang masa-masa melahirkan, sedih Maryam. Yang namanya perempuan nggak punya suami, hamil, sedihnya nggak karu-karuan. Berbeda dengan orang hari ini. Itu perkara yang lumrah kalau orang hari ini kan begitu tuh. Bukan aib lagi. 10 tahun yang lalu masih aib. Tapi sekarang masya Allah, kebanggaan kali. Bahkan orang tua ya biasa, anak muda. Kadang begitu orang tuanya. Ya, dan itu perlu diperhatikan. Itu menunjukkan apa? Moral manusia itu sudah turun dengan sangat memperhatikan. Sehingga kecemburuan kepada keluarganya saja sudah nggak ada. Apalagi kepada selain keluarganya. Jangan kan dinikahkan. Selesai. Cari hukum bolehnya. Ya, padahal dosanya masya Allah. Dosa zina. Dan itu kerusakannya ya, merusak nafas, merusak kehormatan. Dan seterusnya. Bahkan kalau ada syariat Islam jadi hukum dengan hukuman yang sangat mengerikan, katakanlah sangat keras seperti itu. Nah, ketika datang seperti itu, waktu melahirkan sedih. Lalu dia mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nafsan mansiyya. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 23. Maryam mengelkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Duh, andaikan saya mati sebelum ini dan saya menjadi seperti debu yang dilupakan orang. Jadi orang nggak tahu saya ini nggak dicipta dengan mas yang manusia. Karena apa? Beratnya cobaan gadis dikenal bagus sampai dikatakan sama kaumnya kan, bapakmu itu seorang yang saleh dan bukanlah ibumu itu pada dia seorang pengasuh, lah kamu kok jadi seperti ini? Nah, akhirnya dia menghayalkan kematian. Dikatakan itu sama Imam Ibnu Katsir, fihi dalilun, dalam ayat tentang Maryam tadi dalil ala jawazi tamannil maut, bolehnya menghayalkan atau mengharapkan kematian indal fitnati, ketika berkecamuknya fitnah. Misalkan fitnah Allah tarik dulu apa ya, kalau sekarang tahdir-tahdiran begini boleh nggak ini, kita mati aja enak aja. Kenapa kata Ibnu Katsir? Fa innaha arafat, karena Maryam ini ngerti betul. Innaha satubtala wa tumtahan fi hadzal maulud. Dia nanti akan menghadapi ujian dan cobaan yang begitu berat dengan anak yang akan dilahirkannya. Lalu dia mengatakan apa? Jalaitani itu qabla hadza kuntu nafyan mansiyah. Demikian juga secara panjang lebar Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat tentang permintaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ini Yusuf ini mengakui nikmat Allah. Ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan ketika memegang perbendaharaan Mesir pada Yusuf. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku tentang penakwilan, takwil. Tadi ya, takwil itu tafsir artinya, penafsiran apa? Ahadits, mimpi. Yusuf itu kan pandai menafsirkan mimpi ya. Adapun orang sekarang nggak usah digubris, ya kan? Mimpi berak, duitnya mau hilang, tren aja nggak usah digubris. Kalau kita ini mimpi, sekalipun mimpi jelek, tafsirkan yang bagus. Karena ada suatu perkataan, sekalipun bukan ucapan Nabi SAW, bahwa mimpi itu sesuai dengan penafsirannya. Jadi mimpi jelek kayak apa, cemplung sumur misalnya apa yang lain, tafsirkan yang bagus. Nah gitu. Oh saya mau masuk ke dalam rezeki yang luas. Ah begitu aja pokoknya udah. Jadi nggak usah. Tapi kalau menggoda kemudian berlindung diri dari Allah kepada Allah dari godaan setan. Dan kalau mimpi jelek itu nggak usah diceritakan siapapun, nggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau kalian mimpi jelek itu nggak usah dikisahkan kepada siapapun. Mimpi jelek kok diceritakan. Apa tadi mimpi lo? Tadi malam mimpi apa? Minum khamr itu sampai mabuk. Lah engkau apa diceritakan? Mimpi jelek. Jadi nggak usah diceritakan mimpi yang jelek. Kalau mimpi bagus boleh, tapi kepada orang yang bisa dipercaya. Bagaimana kita dapat rezeki itu nggak harus semua orang diceritai. Karena di antara manusia itu ada yang hasad, ada yang tidak hasad. Jadi kalau rezeki ceritai orang-orang yang kira-kira ya senang sama kita, mendoakan bagus. Tidak semua orang harus diceritai. Ya, tenang. Kemudian apa? Yusuf mengatakan sebagaimana firman Allah, "Fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah." Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau adalah wali penanggung saya di dunia dan akhirat. Lalu beliau berdoa, "Tawaffani musliman," wafatkan aku dalam keadaan muslim, "wa alhiqni bis shalihin," dan ikutkan aku kepada orang-orang yang saleh. Ini kan doa minta mati. Bahkan kalau dalam penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dikatakan bahwasanya Yusuf alaihissalam itu adalah awwalu nabiyyin da'a bidzalik. Nabi yang pertama kali berdoa minta mati, Yusuf alaihissalam. Nah, ini kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, janganlah kalian menghayalkan kematian dengan mawdurat yang menimpa kalian. Itu dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya sebagaimana juga ayat tentang Maryam jadi, boleh seorang itu minta kematian ketika terjadi fitnah yang begitu berat, yang perkiraan dia akan termadarati dengan fitnah itu dalam agamanya. Itu boleh. Atau dalam kehormatannya. Itu boleh.
Karena itu ada beberapa azab. Sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud ketika terjadi fitnah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang maknanya ketika terjadi fitnah ini, Abdullah bin Mas'ud berdoa, sebang sahabatnya ini, insyaallah. Doanya kepada Allah, ya Allah, wa idza aradta biqaumin fitnatan, kalau engkau menghendaki pada kaum yang di sekitar saya ini fitnah, kau timpakan kepada mereka fitnah yang berkecamuk, faqbitni ilaika ghaira maftur, maka cabutlah nyawaku, kembalikan aku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah. Boleh. Salah satu contoh dari doanya dari seorang sahabat. Dia berdoa untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berkecamuk fitnah dalam keadaan tidak terfitnah. Jadi jangan kita katakan hadis Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dzurrin nazala bihi, itu berbenturan dengan ayat Allah dari doanya Nabi Yusuf, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin, atau perkataan Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyya. Tapi masing-masing punya kedudukan dan tafsir. Jadi asalnya musibah kayak apapun menimpa kita, kesulitan kayak apapun menimpa kita, duka kayak apapun ada pada kita, tidak boleh menghayalkan kematian. Apalagi sampai disikapi dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan apa? Khulud min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Itu tidak boleh. Dan itu banyak dilakukan manusia. Kalau dalam hadis itu, kalau dulu bunuh diri itu dengan cara menyembelih diri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim yang maknanya, barang siapa yang mati dalam keadaan membunuh dirinya, maka dia di dalam neraka kekal di dalam, khalidan mukhalladan fiha, kekal dikekalkan di dalam neraka. Itu orang yang mati bunuh diri. Sehingga terjadi polemik di kalangan ulama, apa dosa bunuh diri itu mengeluarkan orang dari Islam, sehingga dikatakan dalam hadis khalidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya. Sekalipun pendapat yang rajih Allah alam bisawab, itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, bagaimana dengan khalid dan mukhallad dan dia? Itu penggambaran yang azab yang demikian lama bagi orang yang mati dalam keadaan apa? Membunuh diri. Karena itu, ya kita ini namanya manusia, dan kita tidak mungkin di dunia akan senang terus, mustahil. Suatu saat Allah akan memberi musibah kepada kita. Hendaklah kita memiliki bekal bahwa di balik musibah itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gelap mata. Ya. Dan jangan kita ini melakukan atau menuju sesuatu yang membawa kepada mara bahaya yang besar. Sama dalam agama kita jangan. Seperti hari ini berkecamuk fitnah seperti ini. Ya enggak usah ikut-ikutan. Kalau dulu pada zaman sahabat itu kalau ada fitnah mereka mengerim diri masing-masing. Lalu sekarang kok malah terjun tanpa bekal. Ya, mereka yang berbekal dengan ilmu yang mapan didampingi Rasulullah SAW dulu, setelah ditinggal Rasulullah SAW kemudian tumbuh fitnah, mereka mengambil posisi yang bagus, tidak ikut campur. Dan sekarang orang nggak punya bekal apa-apa, terjun dalam fitnah, ia cuma jadi korban. Itu kadang-kadang yang membuat kita sedih terhadap nasib saudara-saudara kita yang belum sempat belajar, akhirnya sudah tenggelam dalam apa? Fitnah. Karena itu usi nafsi wa iyyakum ittaqu fitnah. Takutlah kalian terhadap apa? Fitnah. Enggak usah ikut campur fitnah itu. Ya, kita beragama itu jangan mau ditarik ulur ke sana kemari, jangan. Pakai ilmu gitu. Dan kita lihat bagaimana para ulama itu selamat. Dan kemarin dalam doa sudah diajarkan bagaimana poin-poin menghadapi fitnah. Jangan terburu-buru. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ya kan? Jangan menilai sesuatu itu cuma dari bekal kita yang tidak ada. Oh kayaknya ini omongannya mantap. Oh kayaknya ini, cari dalilnya. Bila perlu minta mana petunjuk ulamanya. Saya itu wallahi sedih kadang-kadang ketika saya katakan, ketika kita minta kepada seorang, misalkan terfitnah, mana contoh ulamanya.
Malah dia menolak. Apa harus semuanya ada contoh ulama? Ya ini sudah berbahaya seperti itu. Nah kalau kita nggak mau mengambil contoh dari ulama, lalu mau mengambil contoh dari siapa? Kemarin sudah dijelaskan dalam taklim itu ya, malam Jumat di sana, termasuk Salman. Kita ini salah dalam memberi maaf, itu kan lebih bagus Pak, daripada salah dalam menghukum. Bahkan kita hukumnya alil bidah keliru. Nah itu lebih parah daripada kita maafkan ternyata keliru. Ya, nah, jadi diperhatikan. Ini dua penjamaan tadi ya. Dan banyak ayat atau hadis yang nampaknya berseberangan ya. Seperti Nabi SAW mengatakan tentang bapak dan ibunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapakku? Faqala Rasulullah, abuka finnar, bapakmu di neraka. Nangis orang sedih, berpaling dulu. Kalau maqafada, ketika berpaling dipanggil oleh Nabi SAW. Harus dijelaskan, wa abi finnar, bapakku juga di neraka. Jadi berhibur dengan sama-sama berduka. Bapak Rasulullah di neraka. Ini maaf dari Rasulullah SAW. Sekalipun seluruh manusia nggak terima, Nabi yang anaknya saja terima. Nah kadang-kadang ini dibantah. Oh itu nggak benar, hadisnya di mana? Di Muslim. Sekali Muslim itu hadisnya lemah. Kenapa? Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengadab seorang pun sampai kami utus kepadanya Rasul. Bapaknya Nabi itu mati pada masa fatrah, nggak ada Rasul. Berarti hadis ini bertabrakan dengan Quran. Kita mau pilih Quran apa hadis? Ya kadang begitu. Padahal kaidahnya tidak ada hadis yang sahih berbenturan dengan apa? Al-Quran. Justru hadis keterangan Nabi bahwa bapaknya di neraka itu harus jadi dalil, sebagai dalil sebagaimana Al-Quran, bahwa pada masa itu tidak disebut pada masa fatrah yang diberi udzur. Tapi telah sampai kepada mereka apa? Dakwah ilallah. Buktinya mereka tahu ajaran Ibrahim, tahu bagaimana millahnya Musa, bagaimana millahnya Isa. Jelas ya. Jadi hadis itu justru dalil pada masa bapaknya Rasulullah SAW itu sudah sampai dakwah, tapi bapaknya memilih syirik daripada apa? Tauhid, matilah dalam kesyirikan. Jangan dibenturkan dengan apa? Al-Quran. Itu sudah diterangkan panjang lebar oleh Syalbani, membantah orang-orang yang yaitu membatal hadis dengan alasan berbenturan dengan Al-Quran. Seperti hadis tadi, selalu berbenturan dengan kisah Maryam atau doanya Yusuf alaihissalam. Nah dijamakkan seperti itu. Kan itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, fihi dalilun ala jawazi tamannil maut an indal fitnah. Jadi boleh menghayalkan kematian itu ketika terjadi fitnah yang begitu dahsyat, yang kita khawatir akan hanyut, maka boleh kita seperti itu. Ya, dan itu juga menunjukkan dalil akan besarnya bahaya fitnah. Ya, fitnah itu selalu bergerak dan menuntut korban. Karena itu tidaklah kita hati-hati. Hidup pada masa ilmu sedikit, ya kan? Iman lemah, akhlak sudah sedemikian buruknya, ukhuwah Islamiyah gampang rusak. Nah itu perlu hati-hati bersaudara memilih teman. Nah, saya kembali kepada hadis. Sudah jelas ya tentang larangan meminta mati. Itu dikecualikan ketika terjadi fitnah yang sangat besar menimpa dirinya, boleh. Sebagaimana kisahnya Maryam, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Boleh. Kembali kepada hadis. Andaikan Rasulullah SAW tidak mengatakan janganlah salah seorang kalian menghayalkan kematian, tentu aku akan menghayalkan kematian tadi. Kata Habib bin Allah. Walaqad ra'aitu lima Rasulillah SAW la amliku dirhaman, dan sungguh aku menjumpai diriku sendiri bersama Nabi SAW dahulu aku tidak punya satu dirham pun, miskin, budak dulu, tidak punya. Mengingat masa lalunya. Wa inna fi janibi baitil an la arba'ina alfa dirhamin. Adapun sekarang ini di samping rumahku itu ada 40.000 dirham. Jadi dulu pada masa awal-awal Islam saya nggak punya apa-apa. Adapun sekarang, masya Allah, saya jadi orang kaya, ibaratnya begitu.
Kata Khabbab ibn al-Arat. Tsumma ata bi kafanihi. Kemudian dia membawa kafannya. Kafannya Khabbab ibn al-Arat. Falamma ra'ahu baka. Ketika didatangkan kafan kepada dirinya tadi, dia menangis. Melihat kafannya itu dia menangis. Waqala, lalu dia berkata, walakinna Hamzah, tetapi Hamzah paman Rasulullah SAW, tahu ya, Hamzah ibn Abdul Muttalib yang meninggal pada perang Uhud ya, yang dirobek jantungnya gitu ya, yang robek jantungnya ini suruhan Ummu Jamil ya, istrinya Abu Jahal ya, Abu Jahal, Masya Allah. Nah, yang disuruh itu seorang budak Habsyi, namanya Wahsy. Nah, itu yang membunuh Hamzah. Ya, setelah membunuh, tapi suatu ketika Wahsy ini masuk Islam. Cuman barangkali Nabi itu ingat dengan kejadian dengan pamannya ini, sehingga dengan Wahsy ini kurang komunikasi gitu. Dan itu wajar, tapi jangan berlebihan. Sehingga dikisahkan sama Wahsy sendiri itu, dia itu ingin mendapat katakanlah senyum atau mungkin teguran Nabi itu, ya Nabi kadang-kadang nggak melakukan itu. Sampai dia berada di depannya, inginlah memandang wajah Nabi, kadang Nabi berpaling. Bukan Nabi benci, tapi ingat itulah Pak. Ya bagaimana pamannya yang membela dia dan seterusnya itu diperlakukan seperti itu dulu dalam membunuhnya, keji betul. Itu kadang-kadang pada diri kita pun terjadi seperti itu. Ya sudah kita maafkan, tapi melupakannya itu kadang sulit. Nah itulah ya. Terus Rasulullah SAW terhadap Wahsy itu sahabat. Dan Nabi SAW nggak komentar, nggak banyak yang berlaku seperti itu pun kemudian tidak komentari banyak-banyak, tidak. Ya. Dan banyak Nabi SAW itu dalam melakukan hukuman itu diam. Seperti menghukum Ka'ab bin Malik 50 hari dihajar. Itu diam. Bukan sama dia, artinya nggak ngobrolkan dia di belakang juga, tidak. Berbeda dengan hari ini kan begitu. Jadi sudah hajarnya tidak pas, tiap hari diobrolkan kehormatan itu. Kadang kalau ditanya dalilnya mana? Dalilnya Ka'ab bin Malik yang dihajar oleh Rasulullah. Nah, Rasul itu diam 50 hari, kamu ya udah biar gitu aja. Nah, yang ini nggak sabar, nggak seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Dicaci, dicelang, bahkan dilaknat dan seterusnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, wa inna fi janibi baitil an la 40,000 dirham. Dia ada 40,000 dirham, kaya kan? Ya. Summa ata bi kafani, kemudian diberikan kafannya. Falam mar'u baka wa qala walakin Hamzah lam yujad lahu kafanun illa burdah malha. Kecuali selimut dia malha, yaitu sebagaimana namirah, jadi yang tebal kasar. Itu tok yang dimiliki Hamzah. Ya. Idza ju'ilat ala ra'sihi khalasat an qadamihi. Kalau dijadikan selimut tadi untuk menutupi kepalanya, maka nampaklah atau naiklah dia dari kedua kakinya, nampak kedua kaki. Jadi persis seperti Mus'ab bin Umair. Itu Hamzah. Ya. Wa idza ju'ilat ala qadamayhi khalasat an ra'sihi. Lah kalau itu untuk menutupi kedua kakinya, turun dari kepalanya, nampak kepalanya. Ya. Wa ju'ila ala qadamayhi al-ibkir. Akhirnya dinaikkan ke kepalanya, lalu kakinya ditutup dengan rumput ikhal. Ini sebagai dalil apabila kafan itu sempit, diutamakan bagian kepalanya. Kakinya yang nampak ditutup ke rumput. Secara mengkafannya. Ya barangkali suatu saat seperti itu. Atau orang memang berwasiat, sekarang saya kaya, misalkan andai kan saya meninggal betul nggak ada kafan, ya kafan secukupnya. Pokoknya itu untuk saya. Itu nggak apa-apa. Ya, nah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan Imam Tirmidzi, dan dikatakan Imam Tirmidzi hadis hasan sahih. Dan hadis ini bisa dijadikan dalil. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah kafan. Wa idza qallatil akfanu, apabila kafan itu sedikit. Kafannya cuma sedikit. Ya. Wa kathratil mauta, sedang yang meninggal itu banyak.
Kalau tadi untuk seorang aja nggak cukup gitu. Sekarang kadang-kadang ada wabah, kemudian terjadi kematian massal. Atau seperti misalkan zaman tsunami, misalkan di Aceh, gitu ya. Nah, seperti itu. Di mana-mana bergelimpang ayat kaum muslimin misalkan. Sedang kapan sempit dan dia harus dikuburkan. Kalau enggak membusuk dan seterusnya misalkan. Katakanlah kita pahami seperti itu. Wa idza qallatil aqfan wa kathratil mautah. Kalau kafan itu cuma sedikit dan banyak yang mati, jaza taqfinul jamaah minhum fil kafanil wahid. Boleh mengumpulkan secara kelompok dalam satu kafan. Tapi ingat, dalam satu kafan itu pemahamannya bukan sebagaimana zahirnya ya. Bukan sebagaimana zahir lafaz hadis ini. Jadi manusia banyak dibungkus satu, jadi satu itu enggak. Nanti saya jelaskan itu dari penukilan. Wa yuqaddimu aktsaruhum Qur'anan ilal qiblah. Nah, ini kalimat ini penting ini. Jadi kalau kafan sedikit yang mati banyak, boleh dibungkus dengan satu kafan, lalu dikedepankan yang paling banyak hafal Quran. Jadi ditaruh di arah kiblat. Jadi dalam menguburnya. Dan ini kalimat ini sebagai penafsiran. Untuk mengatakan jangan diambil zahir yang dibungkus jadi satu kafan, tidak. Karena kalau dibungkus satu kafan nggak perlu. Wa yuqaddimu aktsaruhum Qur'ana lil qiblah, itu kalau sesuai dengan hadis nanti. Ya. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, nanti setelah hadis ini saya sampaikan penafsirannya. Lamma kana yaum Uhud, ketika terjadi perang Uhud, marra Rasulullah SAW Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi SAW itu menjumpai pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk korban perang Uhud. Wa qad judi'a wa mussila bihi. Sungguh tubuhnya itu sudah dicabik-cabik dan disiksa. Dan memang diancam Hamzah itu, diintai. Dan itu bukan perilaku Islam ya. Dalam peperangan orang Islam itu nggak boleh menyiksa. Ya, kalau dibunuh gitu. Menyiksa itu dibolehkan kalau untuk kisos, tapi itu bukan menyiksa. Seperti Nabi kan pernah mengkisos oleh orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam, tinggal di Madinah, lalu tidak cocok dengan udara Madinah, sakit gitu loh. Datang kepada Nabi mengeluhkan keadaannya, minta obat. Kata Nabi SAW, datang sana ke pengembala unta saya, kemudian minum kencing unta itu, atau dalam keterangan air susu unta tadi. Kemudian datanglah dia pengembala tadi, kemudian saya berdoa Nabi sembuh, biidznillah. Setelah sembuh segera malah dibunuh pengembala Nabi tadi, untanya dirampas, murtad dari Islam. Salah satu pengembala Nabi itu ada yang selamat sampai kota Madinah, lari ke kota Madinah, lalu akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah SAW, itu menjelang siang hari, menjelang zuhur, maka Nabi merintahkan para sahabat untuk mencari orang-orang tersebut sebelum zuhur sudah tertangkap, dibawa ke kota Madinah. Maka sama Nabi SAW perintahkan untuk dibuka bajunya, ditelanjangi, ya, lalu dilempar kepanasan ke terik matahari, dicongkel matanya, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, lalu dibiarkan kehausan di situ minta minum tidak sampai mati mereka. Apa Nabi kejam? Ya, itu sebagai balasan. Nah, kita itu harus meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti bagus, nggak keji. Karena nanti kalau kita melihat hukuman rajam itu nggak berperi kemanusiaan. Lihat itu kalimat kufur lah ya. Ketika menyaksikan hukum rajam. Coba orang ditanam kakinya begitu biar nggak lari, dilempari batu sampai mati. Batunya nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Jangan batu bangunan satu, enggak, biar merasakan sakit. Batu yang sedang itu. Kalau terlalu kecil, lama malah menyiksa. Jadi yang sedang sampai mati. Dan ini kalau nggak didasari dengan keyakinan bahwa itu syariat Allah, beriman dengannya dan itu yang terbagus, kadang-kadang kita menganggap itu tidak berberi kemanusiaan. Enggak. Nah, terus juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim itu karena kenikmatan zina itu dirasakan oleh seluruh tubuhnya, berarti seluruh tubuhnya harus dirasakan dengan apa? Alam sakit. Nah itu. Nah, marra Rasulullah SAW Hamzah bin Abdul Muttalib. Waqad judi'a wa mussila bihi. Sudah dicabik-cabik, disiksa. Faqala, maka dia mengatakan laula an tajidda
antajida Safiyatu fi nafsiha turkatahu hatta ta'kuluhu al-afiyah hatta yahsaruhu Allahu min butunit tayri wasyiba. Andaikan tidak karena duka citanya Safiyah yang ada pada dirinya tentang ditinggalkannya oleh Hamzah tadi. Ini bacaannya dulu. Laula an tajidda Safiyatu fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kuluhu al-afiyah hatta yahsuruhu Allahu min butunit tayri wasyiba. Andaikan tidak karena Safiyah yang berduka dengan Hamzah itu tadi, maka aku akan meninggalkan Hamzah itu sehingga dimakan oleh burung atau binatang buas, dan nanti Allah akan mengumpulkannya dari perut burung tadi atau binatang buas tadi. Bagi Safiyah ini kan membawakan kafan untuk si Hamzah. Fakafana bi namirah. Lalu dikafani Hamzah tadi dalam namirah burdah yang ditinggalkan tadi ya. Mantel tebal, selimut tebal yang dibawakan. Wa kanat idza khumirat khumirat ra'sahu badat rijlah. Dan adalah burdah tadi kalau diselimutkan ke kepalanya nampak kedua kakinya. Wa idza khumirat rijlahu bada ra'suhu, apabila diselimutkan ke kakinya nampak kepalanya. Wa khumira ra'suhu, diselimutkan ke kepalanya. Wa lam yusalli ala ahadin minas syuhada ghairahu, dan Nabi tidak mensalatkan satu pun dari para syuhada pada waktu itu kecuali Hamzah. Jadi hanya Hamzah yang disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Nabi bersabda, ana syahidun alaikumul yawm, saya saksi atas kalian hari ini. Qala, berkata rawi, wa qasratil qatla, sedang korban perang itu banyak. Wa qallatis siyab, sedang pakaian itu sedikit. Qala, wa kana yajma'u salasata wal isnaini fi qabrin wahidin, dikumpulkan 3 atau 2 orang dalam satu kubur. Wa yas'alu ayyahum aktsara Qur'anan, ditanya mana yang paling banyak Qur'annya. Wa yuqaddimu fil lahdi, dikedepankan dalam lahat. Wa kafana ar-rajulaini was salasa fi thawbil wahid, 2 atau 3 orang dikafani dalam satu kafan. Maksudnya, ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan Tirmidzi hasan, dikatakan Imam Hakim sahih ala syarti Muslim, ya. Dan hadis ini hasan atas Al-Albani rahimahullah taala. Yang dimaksud banyak orang, 2 atau 3 atau mungkin 4 dikumpulkan dalam satu kafan, itu bukan digabung dalam satu kafan gitu, dibungkus jadi satu, tidak. Tapi yang dimaksudkan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani menukil dari kalam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, makna hadis bahwasanya 3 atau 2 orang dikumpulkan dalam satu kafan, annahu kana yuqsimu thawbal wahid bainal jamaah. Dari satu pakaian tadi dibagi-bagi gitu loh, diguntingin gitu lah ya, dipotong-potong di antara jamaah tadi. Jadi misalkan ini satu kafan dipotong jadi 3 untuk 3 orang, dipotong jadi 2 untuk 2 orang. Jadi bukan maksudnya 3 orang dikumpul dalam satu kafan, itu artinya dibungkus jadi itu tidak. Jelas ya maknanya. Jadi jangan diambil dari zahir. Maknanya seperti itu. Paham nggak ini maksudnya? Paham ya? Jadi misalkan ini kafan cuman sedikit, yang mati banyak, kita mau bungkus 3 orang. Kalau dikumpul dalam satu kafan ini tidak mungkin. Dalam arti hadis Nabi kan dikumpul dalam satu kafan. Maksudnya satu kafan dipotong jadi 3. Yang sepotong untuk membungkus seseorang sekalipun nggak sempurna barangkali, yang sepotong untuk bungkus yang lain, demikian selanjutnya. Jadi bukan berarti dibungkus dalam satu kafan. Jelas ya maksudnya? Fayuqbanu kullu wahidin bi ba'dihi lidharurah. Dikafani satu orang dengan bagian dari potongan tadi karena keadaan yang daruri. Namanya begitu, mati banyak. Sudah yang harus dikafani banyak, kafannya sedikit, dibagi-bagi kafan itu. Ya, bukan dibungkus dalam satu kafan, ya. Wa illam yastur illa ba'da badanihi. Sekalipun kalau diambil bagian tadi tidak membungkus kecuali sebagian aja. Ya sudah, yang penting dahulukan kepala.
Barangkali cuma sampai sini, ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, yadullu alaihi tamamul hadis. Hal ini ditunjukkan dari kesempurnaan hadis, yaitu apa? Annahu kana yas'al an aktsarihim Qur'an fayuqaddimuhu fil lahdi. Rasulullah SAW menanya dulu tentang mana yang paling banyak Qur'annya, nanti ditaruh di liang lahat yang paling depan. Kalau dikubur jadi satu kuburan. Falau annahum fi sawbil wahidi, andaikan mereka sudah dibungkus dalam satu pakaian, jumlatan secara keseluruhan seperti itu, la sa'ala an afdalihim qabla dzalika kay yuaddi ila naqdi takfini wa i'adatihi. Tentu bertanyanya Nabi setelah dikafani tadi kan Nabi bertanya mana yang paling banyak Qur'annya, lalu dikubur di depan lahat. Itu tentu Nabi menanyanya sebelum dikafani, sehingga tidak kadung kafani nanti dadak bongkar lagi. Paham maksudnya? Itu maksudnya. Jadi kalau orang banyak sudah ada kadung dibungkus satu kafan, itu kan tidak tahu mana yang Quran dulu, yang banyak Qurannya dan seterusnya, itu harus ulangi lagi. Jadi pertanyaan Nabi setelah dikafani itu mana yang paling banyak Qurannya dikuburkan dulu, itu menunjukkan bahwa makna dibungkus dalam satu kafan itu kafan tersebut dibagi-bagi, sekalipun hanya menutupi sebagian badannya. Nah, baik. Adapun penafsiran sebagaimana zahirnya, maka itu tidak benar. Jadi kok dibuntal jadi satu dimasukkan dalam kuburan? Tidak. Jadi dipotong-potong kafan tersebut. Jelas ya dari hadis tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Jadi sampai pada poin bahwasanya apabila kafan sedikit dan yang meninggal dunia ini banyak, jadi satu kafan tadi dibagi untuk membungkus atau mengkafani masing-masing dari jenazah tersebut. Lalu dalam menguburkannya di dalam kuburan dikedepankan orang yang paling banyak Qur'annya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.